Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan keamanan dan penjaminan informasi. Di pertemuan ke-13 ini, kita akan mempelajari tentang utility pencari informasi pada jaringan. Utility itu berarti suatu alat atau aplikasi. Nah, fase awal dalam siklus serangan cyber itu adalah pencarian informasi atau istilahnya disebut dengan reconnaissance. Nah, di fase tersebut, penyerang menggunakan utility pencari informasi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data ya tentang target mereka sebelum meluncurkan serangan. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada di samping. Ini merupakan tahapan ya atau anatomi dari terjadinya suatu serangan hacking ya. Dimulai dari footprinting ya, kemudian ke scanning ya. Dan terakhir di sini terjadi serangan DOS ya atau denial of service. Tahapan pertama dari anatomi tersebut yaitu footprinting, ya, di mana tahapan ini merupakan tahapan pengumpulan informasi tanpa berinteraksi langsung dengan si target yang akan diserang. Nah, ini melibatkan pencarian online, ya, seperti di sini melalui search engine, ya, misalkan dengan Google, ataupun melalui Bing, dan seterusnya. Terus juga bisa dari voice, dan juga dari DNS zone transfer. Nah, ada juga di sini yang namanya hacking tools, ya. Hacking tools ini biasanya digunakan, ya, dimanfaatkan oleh si penyerang untuk jenis serangan dan strategi tertentu, ya, di footprinting, ya, di tahapan footprinting. Tapi si hacking tools ini bukan hanya di footprinting aja, bisa digunakan di tahapan-tahapan lainnya, misalkan di bagian scanning ataupun dari enumeration. Ya. Nah, untuk jenis dari hacking tools ada banyak. Contohnya, misal untuk yang menggunakan OS Windows, ini ada aplikasinya namanya SamSpade. Ya, ini memungkinkan si penyerang bisa mencari informasi, misalkan email, port, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara untuk yang menggunakan sistem Unix bisa menggunakan ini, voice, host, ya, dig, dan seterusnya. Tahapan yang kedua yaitu scanning. Ya, tahapan ini biasanya melibatkan utility khusus ya atau alat khusus seperti port scanner. Ya, contohnya di sini ada super scan, ultra scan, dan yang lainnya. Nah, ini sebetulnya sudah kita bahas ya di materi sebelum UTS. Ya, jadi di tahapan ini si penyerang melakukan pemindaian jaringan ya untuk memeriksa dan menemukan bisa hostnya, portnya, dan layanan yang aktif. Lanjut ke tahapan ketiga yaitu enumeration. Ya, di tahapan ini si penyerang mencoba untuk mengumpulkan data lebih banyak lagi, ya, informasi lebih banyak lagi dibandingkan sebelumnya. Contohnya seperti mencari akun, ya, yang bisa masuk ke sistem tersebut. Ya, kemudian network research-nya dan sebagainya. Ya. Kemudian dilanjutkan ke tahapan gaining access. Tadi setelah akunnya dapat, maka si penyerang nanti akan berusaha memperoleh akses ke sistemnya dengan cara menebak password ya, dari user yang sudah kita
dapat dari tahap enumeration. Nah, jika tahapan sebelumnya berhasil, ya, maka tahapan berikutnya ialah escalating privilege. Ya, jadi yang awalnya si penyerang tadi sudah dapat username sama passwordnya dan bisa mengakses sistem tersebut, maka di tahapan ini si penyerang berusaha mendapatkan hak akses yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan hanya masuk dengan akun user saja, tapi dia akan berusaha mendapatkan akun adminnya, ya. Kemudian tahapan selanjutnya ada filtering. Nah, setelah akun usernya dapat, adminnya dapat, di filtering nanti penyerang akan melakukan pencurian data, ya. Jadi informasi-informasi yang ada di dalam sistem, ya, yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan strategis itu diambil oleh si penyerang tadi. Kemudian berikutnya ada covering tracks. Ya, setelah si penyerang tadi mencuri informasi pada tahapan filtering, maka di tahapan ini ya si penyerang akan menghilangkan semua jejak atau bukti aktivitas yang dapat digunakan untuk melacak mereka. Ya, caranya ini bisa dengan membersihkan network log, kemudian penggunaan hide tool, ya bisa dengan macam-macam rootkit dan ada juga aplikasi lain seperti ini ya, WinZapper dan masih banyak lagi yang lainnya. Sehingga di tahapan covering track ini target mungkin tidak menyadari jika si penyerang telah melakukan pencurian data di sistem yang sudah dimasukinya secara ilegal. Ya. Tahapan berikutnya adalah creating backdoor. Ya, jadi membuat pintu belakang. Ya. Di tahapan ini si penyerang membuat backdoor di dalam sistem ataupun jaringan supaya dia bisa kembali lagi ke sistem tersebut ya tanpa harus melewati langkah-langkah autentifikasi yang biasanya diperlukan. Gitu. Ya, jadi nantinya dia bisa masuk kembali ke sistem ini. Ya, caranya bisa dengan membentuk user akun palsu, ya, atau mengubah startup filenya dan masih banyak lagi yang lainnya, ya. Nah, terakhir, kalau semua tahapan-tahapan tadi gagal dilakukan, ya, maka usaha terakhir dari si penyerang ini biasanya menggunakan teknik ini, ya. DOS, Denial of Service. Ya, ini untuk DOS juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tekniknya ini bisa dilakukan dengan menyerang aplikasi dan sistemnya, ya. Jadi dibuat down, kemudian juga mengganggu jaringannya, misal dengan mengirimkan volume lalu lintas yang sangat besar ke targetnya. Ya, ini untuk contohnya, ya, untuk serangan DOS. Dan klasifikasi dari DOS ini dibagi menjadi 5. Ya, ada LAN attacks, smooth buffer over attacks. Ya, kalau LAN attacks ini berarti yang diserangnya itu jaringan lokalnya. Sementara untuk yang ping update, ini dilakukan dengan mengirimkan paket ping yang besar atau tidak valid. Kemudian ada teardrop, SCN, dan tribal flow attack. Nah, setiap serangan DOS, meskipun klasifikasinya berbeda, ya, tapi tujuannya itu tetap semua sama-sama untuk membuat layanan tidak tersedia, ya, dengan cara membebani sumber daya, ya, dan menyebabkan kegagalan pada sistem atau jaringan si target, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini.
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.